Hai, ketemu lagi, gimana kabarnya semua? Kali ini film kita masih bertema horor. Film ini dirilis tahun 2021 yang terinspirasi berdasarkan kisah nyata pada tahun 1665 ketika terjadi wabah besar di Inggris yang menewaskan puluhan ribu orang. Wabah itu menghancurkan banyak keluarga dan masyarakat. Hanya sedikit yang bisa selamat dari kematian. Seluruh warga saat itu dicengkram oleh ketakutan dan paranoia, sehingga mencari kambing hitam untuk disalahkan, hingga meyakini wabah tersebut adalah ulah iblis dan para pengikut-pengikutnya. Itu adalah masa era pencarian para penyihir. Pelayan-pelayan Tuhan pun berkembang berdasarkan tahyul yang didukung oleh kerajaan untuk menangkap, menginterogasi, dan mengeksekusi siapa saja yang mereka curigai sebagai penyihir. Sebelum kita lanjut kisahnya, jangan lupa untuk mendukung Fans Boy Film. Ikan sepat, ikan lele, biar cepat dan tidak bertele-tele. Dikisahkan seorang wanita yang berparas cantik bernama Grace. Dia berasal dari sebuah keluarga yang taat beragama. Namun ibunya dihukum mati karena dituduh sebagai penyihir oleh hakim pengadilan agama. Ketika dewasa, dia menikah dengan seorang pria yang bernama Joseph. Mereka dikaruniai seorang putri dari hasil pernikahan mereka. Grace dan Joseph hidup dari mengolah tanah yang disewa dari seorang tuan tanah dan berpengaruh serta berotak mesum. Tidak bisa melihat wanita cantik. Dia berniat untuk menjadikan Grace sebagai budak seksnya. Tetapi karena Grace adalah wanita yang sudah bersuami, maka untuk menjalankan niat mesumnya, dia pun merencanakan untuk menjalankan niat otak mesumnya dengan menyingkirkan Joseph dari kehidupan Grace. Maka siasat pun mulai direncanakannya. Pagi itu Joseph hendak menjual gandum hasil panennya ke kota kepada seorang penampung besar di kota itu. Setelah menyelesaikan transaksi penjualan gandumnya, dia pun menyempatkan diri untuk singgah di sebuah bar untuk menemui temannya yang seorang bartender yang bernama Molly Pryor. Saat di dalam bar, seorang pelacur mendekatinya. Bersamaan dengan itu, si tuan tanah berotak mesum itu pun menghampiri Joseph sambil berkata agar Joseph tidak meninggalkan Grace sendirian di rumah. Mendengar perkataan itu, Joseph agak kesal. Sambil mengeluarkan pipa rokok dari sakunya, si pelacur itu menawarkan mancis. Saat itulah tangan si tuan tanah berotak mesum itu menukarkan gelas minuman pria di sebelah Joseph. Setelah menyalakan pipa rokoknya, Joseph pun meneguk minuman di gelasnya. Tak lama, si pria mabuk di sebelahnya itu terjatuh sambil muntah darah. Itu menandakan telah terinfeksi wabah mematikan. Melihat kejadian itu, Joseph menyadari gelasnya telah tertukar dengan pria itu. Beberapa hari kemudian, Joseph terinfeksi wabah mematikan itu. Ketika Grace mengetahui suaminya sudah terinfeksi, dia mencoba mencarikan tanaman obat untuk suaminya. Tetapi karena Joseph tidak mau istri dan anaknya tertular penyakit itu, dia pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah kematian suaminya, seminggu kemudian si tuan tanah itu menghampiri rumah Grace untuk memberitahu bahwa sewa rumahnya akan segera berakhir, dan dalam tempo 1 minggu harus segera melunasinya. Bila tidak, rumah harus segera dikosongkan. Dengan kondisi keuangan yang sudah mulai tipis, keesokan harinya Grace dan putrinya ke kota untuk menemui teman suaminya yang bernama Molly untuk meminjam uang. Di perjalanan dia bertemu dengan tetangganya Kate Tobias dan menitipkan putrinya. Sesampainya di kota, Grace mendapati kota yang terlihat sepi, bau busuk, bangkai manusia di mana-mana. Banyak mayat yang tergeletak di jalan yang dimakan oleh anjing. Akhirnya bertemulah Grace dengan Molly Pryor. Molly tidak mau memberi pinjaman untuk membayarkan sewa rumahnya. Dengan kecewa, Grace pun kembali pulang ke rumahnya. Di saat Grace tertidur, mungkin karena beban hidup dan tekanan ekonomi yang dihadapinya, dia bermimpi tidur dengan suaminya yang telah mati. Dia terbangun dari tidurnya.
Ternyata hantu Joseph menghampirinya untuk menunjukkan jalan keluar dari himpitan ekonomi yang dihadapi. Grace mengikuti petunjuk hantu suaminya itu. Hantu itu mengarahkan Grace untuk mengambil cincin emas di jari tangan mayat suaminya. Setelah seminggu, si tuan tanah berotak mesum itu mendatangi rumah Grace. Di sini terlihat dari wajahnya, tujuan utamanya sebenarnya bukan untuk meminta sewa rumah, tetapi di otaknya menginginkan agar Grace jatuh ke pelukannya. Tentu saja niat tuan tanah berotak mesum itu ditolak mentah-mentah oleh Grace. Tidak mempan dengan bujuk rayuannya, tuan tanah itu pun memaksa Grace agar mau melayaninya. Tetapi memang Grace adalah wanita tangguh. Si tuan tanah berotak mesum itu pun berhasil diusirnya, ditambah dengan sebuah bogeman yang mengakibatkan luka di wajah si tuan tanah berotak mesum itu. Tidak terima dengan apa yang dialaminya, si tuan tanah itu pun mulai menjalankan taktik berikutnya. Dia memprovokasi warga dengan menuduh Grace adalah wanita penyihir yang telah mengorbankan suaminya untuk ritual penyembahan iblis. Warga yang sudah terprovokasi menangkap dan membakar rumah Grace serta membawanya ke penjara kota dengan tuduhan sebagai penyihir. Sementara itu putri kecilnya, Abby, ditahan oleh si tuan tanah yang berotak mesum itu. Kondisi dan situasi itu membuat kejiwaan Grace semakin lemah. Momen itu pun mulai dimanfaatkan oleh si Raja Iblis. Tentu saja Grace menolak tuduhan bahwa dia adalah seorang penyihir. Namun karena si tuan tanah berotak mesum itu adalah orang kuat di kota itu, dia pun mulai menekan Grace agar mengakuinya. Tapi Grace tetap menolak. Dia pun mendapat siksaan hukuman. Guna menutupi tuduhan palsunya, si tuan tanah berotak mesum itu mengundang hakim pengadilan agama ke kota itu untuk mengadili Grace agar mengakui dirinya adalah seorang penyihir. Tuduhan palsu dan siksaan hukuman cambuk yang dialami Grace mulai membuatnya kehilangan harapan. Di saat itulah si Raja Iblis mulai memanfaatkan situasi. Iblis itu mulai merasuki pikiran Grace dengan menyamar sebagai suaminya yang telah mati. Iblis itu menawarkan kehangatan malam padanya dengan imbalan jiwa Grace sebagai maharnya. Tetapi karena kuatnya iman Grace dan dukungan dari roh ibunya, ditambah tekadnya untuk mendapatkan putri kecilnya Abby, menyelamatkannya dari pengaruh si Raja Iblis itu. Siksaan demi siksaan dihadapinya. Setiap menjalani sidang agama, Hakim John McCroft yang menginterogasi Grace di setiap persidangan memaksa dan menyiksa Grace untuk mengakui bahwa dia benar adalah seorang penyihir. Setiap penolakan tuduhan selalu berakhir dengan siksaan yang dialami Grace. Di tengah situasi kondisi penderitaan yang dialaminya, ternyata masih ada yang merasa iba dengan keteguhan hati Grace. Dia adalah Edwin, si bocah kecil yang selalu mengantar makanan padanya. Dia memberitahu keberadaan dan kondisi putri Grace yang ditahan di kamar si tuan tanah berotak mesum itu. Setelah mengetahui keberadaan putrinya, Grace pun bertekad untuk menyelamatkan diri dari penjara itu. Dengan bantuan si bocah kecil itu, ia meminta agar mengambilkan darah orang yang terinfeksi di penjara itu dan mencampurkannya ke minuman sang hakim saat dia bertemu dengan sang hakim itu. Hakim itu pun mengira Grace akan mengakui dirinya adalah seorang penyihir dan meminta pengampunan dosa. Sambil menuangkan anggur ke dalam gelas, dia merasa senang telah berhasil membuat pengakuan Grace dan mengajak Grace untuk bersulang sebagai perayaan. Mengetahui minuman itu mengandung darah yang telah terinfeksi wabah mematikan, dia mencoba untuk tidak meminum anggur itu. Hakim John McCroft mulai curiga dengan niat ketulusan Grace saat menolak tawaran meminum anggur itu. Untuk menghilangkan kecurigaan itu, terpaksa Grace pun ikut meminum anggur yang telah mengandung kuman wabah mematikan itu. Tanpa menunggu lama, begitu ada kesempatan, Grace langsung menikam tangan John McCroft yang ada di meja sambil berkata bahwa dia adalah anak dari seorang ibu yang divonis mati oleh John McCroft atas tuduhan sebagai seorang penyihir tanpa bukti. Tiba-tiba Ursula, sang pengawal hakim itu datang menghajar Grace. Duel pun terjadi antara Grace dan Ursula. Duel itu mengakibatkan Ursula tewas terbakar. Grace meninggalkan hakim itu saat api mulai membakar ruangan itu. Grace menemui Edwin yang telah menyelamatkan putrinya dari kamar tuan tanah berotak mesum itu untuk keluar dari dalam kota.
Sesampainya di gerbang kota, Grace menutup gerbang itu karena tahu si wabah mematikan. Dia tidak mau anaknya tertular penyakit itu. Namun, dugaan bahwa dirinya telah terinfeksi adalah salah. Edwin mengatakan bahwa anggur yang mereka minum itu tidak bercampur kuman. Minuman yang telah bercampur kuman wabah itu diambil oleh si tuan tanah berotak mesum itu saat dia hendak mengantarnya ke kamar hakim. Tapi penjelasan Edwin itu sudah terlambat. Gerbang kota itu sudah tertutup, tidak bisa dibuka lagi. Grace pun merelakan dan meminta Edwin untuk membawa anaknya ke Kate Tobias temannya. Tak lama, orang-orang mengetahui keberadaan Grace dan mengejarnya. Dia kembali ke penjara kota untuk menyelamatkan tahanan lain dari kebakaran itu. Saat itulah si tuan tanah berotak mesum itu muncul. Dia hendak membunuh Grace dengan pedangnya. Grace berusaha menghindar dari sabetan pedang itu. Di tengah posisi yang terpojok, si pelacur itu membantu Grace. Dia melemparkan kursi kecil ke arah Grace untuk melindungi dari sabetan pedang. Sabetan itu menyebabkan kaki kursi itu patah. Ketika si tuan tanah berotak mesum itu mengayunkan kembali pedangnya dengan cepat, Grace menusukkan potongan kaki kursi itu ke perut si tuan tanah berotak mesum itu. Seketika itu, tuan tanah berotak mesum itu pun terkulai lemas. Grace segera mengambil pedang itu dan mengayunkannya ke arah si otak mesum itu hingga tewas. Setelah membunuh si tuan tanah berotak mesum itu, Grace pun putus asa, tidak tahu apa yang harus dilakukannya di tengah situasi api yang semakin besar membakar kota itu. Tiba-tiba hantu Joseph pun muncul. Hantu itu mengingatkan Grace bahwa Abby, putri kecilnya, masih membutuhkannya. Dia pun segera mencari jalan agar bisa selamat dari kota yang terbakar itu. Dia keluar dari sumur yang terhubung dengan kota itu. Sementara itu, Edwin berhasil menemukan Kate Tobias dan menyerahkan Abby, putri kecil Grace. Demikianlah akhir dari cerita film.